Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faril Abdul Rashid dengan NIM 24170528050007. Di sini saya akan mempresentasikan jawaban UTS Fundamental IT yang dibimbing oleh Ibu dosen Hairani Jahara MKom. Baik, pada PPT saya memuat kesempatan yakni bagian pilihan ganda, isian singkat, esai, dan studi kasus. Pada bagian pertama yakni pilihan ganda. Soal pertama yakni apa fungsi utama dari perangkat lunak utilitas? Di sini saya menjawab, mendukung sistem operasi dengan tugas tambahan. Mengapa? Karena sistem operasi itu hanya memiliki fitur terbatas, sehingga dibutuhkanlah yang namanya perangkat lunak utilitas. Yang perangkat lunak utilitas ini bisa berupa contohnya ini web browser, Chrome, Firefox, dan perangkat lunak aplikasi Photoshop, Office. Itulah perangkat lunak utilitas. Mengapa itu dibutuhkan? Karena agar mendukung sistem operasi yang memiliki fitur terbatas. Baik, untuk soal kedua, yakni komponen utama yang bertugas untuk menyimpan data permanen adalah hard disk. Mengapa? Karena hard disk memiliki kemampuan untuk menyimpan data atau file yang sangat besar dan memiliki kelebihan yakni ketahan lama selama hard disk itu tidak rusak. Baik, untuk soal ketiga ini, apa yang dimaksud dengan jaringan peer to peer? Di sini saya menjawab, jaringan di mana semua perangkat memiliki fungsi server dan klien. Pada gambar di sebelah kita dapat melihat semua komputer saling terhubung dan tidak ada yang menjadi salah satu komputer menjadi server dan tidak ada juga komputer menjadi klien. Mengapa? Karena semua komputer di situ memiliki fungsi yang sama, yakni memiliki fungsi server dan memiliki fungsi klien. Baik, untuk soal selanjutnya ini pilihan ganda. Contoh media penyimpanan eksternal adalah, ini saya menjawab B, flash disk. Mengapa? Karena flash disk itu memiliki fleksibilitas dalam penyimpanan, di mana kita bisa membukanya di mana saja dan di apa saja. Karena flash disk sekarang bisa kita buka di HP juga, bisa dibuka di PC dengan berbagai macam port. Ini bisa di port Type C, Lightning, USB biasa. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya ini protokol yang digunakan untuk mengirim email adalah, saya jawab di sini SMTP, yakni Simple Mail Transfer Protocol. Pada sebelah saya kita bisa melihat PC pertama ingin mengirimkan sebuah mail. PC pertama harus melewati dulu server, dan serverlah yang akan melanjutkan pengiriman tersebut kepada komputer yang dituju oleh komputer pertama. Baik, bagian ketusian singkat. Di sini pada pertanyaan pertama ini, jelaskan perbedaan antara perangkat lunak sistem dan perangkat lunak aplikasi. Di sini jawaban saya yang ini. Perbedaan dari perangkat lunak sistem dan perangkat lunak aplikasi, yakni perangkat lunak sistem ialah perangkat lunak yang berjenis sistem operasi, karena perangkat lunak sistem bekerja agar hardware yang ada kita fungsikan atau bahasa mesin yang diartikan oleh perangkat lunak sistem. Sedangkan perangkat lunak aplikasi bergerak untuk menjalankan app yang dibutuhkan agar kita dapat menggunakan aplikasi yang kita mau. Yang membedakannya lagi, perangkat lunak aplikasi bisa saja tidak kita install jika tidak perlu digunakan. Sedangkan perangkat lunak sistem harus ada agar PC dapat berjalan. Pada gambar di sebelah kita dapat melihat sistem operasi atau sistem software yang ini berupa iOS, Linux Ubuntu, macOS, Windows, Linux, dan Android. Itu adalah contoh sistem operasi. Pada yang gambar di bawahnya ini aplikasi software. Aplikasi software itu berupa Chrome, Photoshop, Safari, Adobe Acrobat, Opera, Office, VLC, PowerPoint, dan Firefox. Itu adalah aplikasi software. Jika kita tidak membutuhkannya, kita bisa saja tidak menginstalnya. Baik, soal kedua ini, apa yang dimaksud dengan virtualisasi dalam IT? Virtualisasi adalah upaya memodernkan hal yang sebelumnya masih belum modern. Yang maksud saya di sini ialah bisa berupa memvirtualkan hal, bisa berupa yang awalnya tugas tulis di kertas sekarang bisa kita virtualisasikan di gadget maupun PC. Pertanyaan selanjutnya ini, sebutkan 3 contoh sistem operasi berbasis Linux. Yang pertama yakni Linux Debian, gambarnya pada paling kiri, yakni Linux Ubuntu. Yang kedua, gambarnya di tengah, dan yang ketiga yakni Kali Linux, gambar paling kanan. Baik, pertanyaan selanjutnya ini, jelaskan konsep backup data dan mengapa penting dalam IT. Jawaban saya ialah, konsep backup ialah kita membuat suatu data atau file, lalu kita ingin data itu tetap aman walaupun terjadi musibah seperti PC kita rusak atau hard disk kita korup. Kita bisa mengakalinya dengan cara backup, yakni menyimpan data dan mencadangkan agar kalau terjadi musibah di PC kita, file dan data yang kita perlukan masih ada, dikarenakan kita telah menyimpan dan mencadangkan. Oleh karena itu, backup data sangat penting dalam IT. Baik,
Yang selanjutnya yang ini, sebutkan 2 manfaat penggunaan perangkat berbasis IoT atau Internet of Things dalam kehidupan sehari-hari. Baik, di sini saya membuat 2 manfaatnya. Yang pertama ialah IoT dapat memudahkan pekerjaan sehari-hari. Dicontohkan oleh smart home, alat sapu rumah atau bersih-bersih rumah otomatis. Yang kedua ini IoT juga dapat menghemat space karena biasanya IoT itu jarang yang berukuran besar dan menghabiskan space ruangan. Baik. Yang ketiga yang ini SI. Essay pertama ini, bagaimana cara kerja mobile client server pada jaringan komputer dan jelaskan dengan contoh. Baik, di sini cara kerjanya itu yaitu klien meminta ke server agar diberikan layanan. Server menerima permintaan dari klien, server pun memproses apa yang diminta oleh klien. Setelah selesai, server memberikannya hasil atau layanan itu ke klien dan klien pun menerima atau menikmati hasil layanan yang diberi oleh server. Di sini saya mencontohkannya dengan YouTube. Kita meminta layanan YouTube. Server pun menerima permintaan kita agar diberi layanan YouTube. Server pun memproses keinginan kita, lalu memberikan layanan yang kita minta, dan kita pun menerima layanan dari server. Jadi, kita bisa menikmati YouTube dengan menikmati segala fitur yang telah diberikan oleh server. Baik. Pertanyaan selanjutnya ini, jelaskan dampak positif dan negatif perkembangan teknologi cloud computing dalam pengolahan data. Di sini dampak pertama adalah kemudahan mengakses data di mana saja dan kapanpun selama ada internet. Yang kedua ini, penyimpanan yang tidak memakan space fisik karena berbasis online menggunakan internet sehingga tidak ada wujud benda fisiknya di pengguna. Yang kedua ini dampak negatif. Yang dampak negatifnya itu ialah susah di daerah yang masih belum terjangkau internet. Inilah kekurangannya cloud computing. Yang kedua ialah keamanan cloud computing yang masih banyak pro dan kontra. Ya, untuk zaman sekarang cloud computing itu masih banyak yang pro terhadap cloud computing dan banyak juga yang kontra terhadap keamanannya. Baik. Pertanyaan selanjutnya yakni, jelaskan bagaimana kombinasi antara perangkat keras dan perangkat lunak mendukung pengolahan data di komputer. Jawaban saya di sini ialah perangkat keras mendukung di bidang input dan output dan sumber daya, sedangkan perangkat lunak mendukung di bidang layanan aplikasi, web dan juga penerjemah bahasa lain. Hardware itu bisa berubah. Monitor, keyboard, mouse itu hardware, dan software itu ya ini bahasa pemrograman kita, bisa itu kayak Visual Studio Code, C++. Ini softwarenya. Ada juga softwarenya itu berupa aplikasi, Office, Photoshop, dan juga bisa berubah sistem operasi seperti Windows, macOS, Linux. Baik, bagian keempat yang ini studi kasus. Ini bagian terakhir. Pada pertanyaan ini, kasusnya sebuah perusahaan e-commerce kecil ingin meningkatkan pengolahan data pelanggannya dengan menggunakan teknologi cloud. Perusahaan ini ingin dapat mengakses data dari mana saja, memastikan keamanan data, dan memiliki sistem yang hemat biaya. Baik, untuk pertanyaan yang pertama ialah, apa jenis layanan cloud computing yang cocok untuk perusahaan tersebut? Jelaskan alasan Anda. Baik, di sini saya akan menjawab. Layanan cloud computing yang cocok adalah software as service atau SaaS. Karena dari kasus yang diberikan, perusahaan ingin bisa mengakses data dari mana saja tanpa harus membawa benda atau layanan cloud untuk layanan cloud. Oleh karena itu, menurut saya layanan yang cocok ialah SaaS atau software as a service. Baik, yang kedua ialah sebutkan langkah-langkah penting untuk memigrasi data pelanggan ke cloud. Jawaban saya ialah kita harus mempertimbangkan data pelanggan terlebih dahulu sebelum memigrasinya. Yang kedua yaitu memperhatikan keamanan data pelanggan. Ini agar juga memberikan kenyamanan kepada pelanggan. Yang ketiga, melakukan uji coba migrasi dan sinkronisasi. Yang keempat, memperhatikan seluruh kemungkinan tantangan ke depannya. Itu adalah hal yang paling penting karena kita harus memikirkan 2-3 langkah ke depan apa yang akan terjadi kalau kita menggunakan fitur ini. Yang keempat adalah mempertimbangkan juga sangat penting karena pada kasus itu perusahaan ingin memiliki sistem yang hemat biaya, jadi kita harus mempertimbangkannya terlebih dahulu. Untuk pertanyaan yang identifikasi risiko utama yang dapat terjadi pada pengguna cloud computing dan berikan solusi untuk mengatasinya. Baik, di sini jawaban saya itu pencurian data. Nah, ini ada risiko paling besar
dan kita akan memberikan solusinya, yaitu saya sendiri akan memberikan solusinya. Kita harus meningkatkan keamanan dan banyak konsultasi dengan pakar-pakar keamanan yang sudah terkenal dan memiliki banyak pengalaman dalam bidang keamanan. Yang kedua itu ketidakstabilan jaringan. Memungkinkan kan kita bisa mendownload terlebih dahulu. Itu caranya, itu kita harus mendownload datanya terlebih dahulu yang kita perlukan, agar nanti kita pada saat di daerah yang susah jaringan itu kita dapat mengakses file atau data yang kita perlukan tanpa harus pusing atau pening di mana tempat atau daerah yang memiliki jaringan. Dan saya juga melebihkan gambar, ada 8 risiko keamanan cloud computing. Yang pertama, pengolahan akses yang buruk. 2, kehilangan data sama seperti pencurian. Yang ketiga, API yang tidak aman. Yang 4, DOS attack, ini penyerangannya. 5, infeksi malware. Ada malware, disitulah butuh keamanan. Yang keenam, pelanggaran data. Yang 7, kesalahan konfigurasi cloud. Yang 8, pelanggaran complaints. Berikut adalah 8 keamanan computing yang itu adalah resiko keamanan cloud computing yang saya tambahkan. Mungkin sekian saja presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai jawaban UTS Fundamental IT yang dibimbing oleh Ibu Hairani Jahara MKOM. Mungkin dalam presentasi saya masih banyak kekurangan. Saya mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya atas kekurangan saya, dan mungkin banyak salah kata. Saya memohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.